Kodam 7 Diponegoro berhasil diambil alih Kolonel Sahirman yang mendukung G30S di Semarang. Untuk menumpas para pemberontak, RPKAD mengirim 5 batalion beserta peralatannya dengan 80 truk. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Peristiwa berdarah di Jakarta pada 1 Oktober tahun 1965 juga merembet ke Semarang, Jawa Tengah. Bedanya, di Jawa Tengah tidak ada penculikan perwira tinggi TNI Angkatan Darat seperti halnya di Jakarta. Namun, markas Kodam 7 Diponegoro berhasil diambil alih oleh Kolonel Sahirman, asisten pertama Kodam 7 Diponegoro. Pada 1 Oktober tahun 1965 jam 13 WIB, melalui RRI Semarang, Kolonel Sahirman dengan tegas mendukung gerakan 30 September dan menjadikan markas Kodam 7 sebagai pusat gerakan. Bagaimana dengan nasib Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno, Pangdam 7 Diponegoro? Ia berhasil melarikan diri ke Magelang, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 80 km dari Semarang. Kolonel Sahirman menggunakan pasukan dari Batalion K yang dipimpin oleh Mayor Kadri dan Batalion D yang dipimpin oleh Mayor Supardi sebagai pasukan pelindung di daerah sekitar markas Kodam 7 Diponegoro. Kedua batalion itu berasal dari Solo dan Salatiga. Selanjutnya, Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto mengambil alih pimpinan Kodam 7 Diponegoro. Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto adalah asisten 4, mengepalai kelompok fungsional sipil yang berada di markas Kodam 7 Diponegoro. Baru sehari mengambil alih Kodam 7, 5 dari 7 batalion infanteri yang terdapat di Jawa Tengah ingin bergabung kembali dan menyatakan kesetiaannya kepada Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno. Kelima batalion infanteri tersebut juga menyatakan akan kembali setia kepada Presiden Soekarno. Namun, Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno tidak langsung meyakini pernyataan tersebut karena situasi dan keadaan di Jakarta dan Semarang. Suryo Sumpeno meragukan loyalitas mereka sehingga ia mengirim pasukan-pasukan tersebut ke Sumatera untuk menghadapi Malaysia. Keadaan ini mengakibatkan kedudukan Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno di Semarang menjadi lemah karena markas Kodam 7 Diponegoro sudah dikuasai oleh anggota gerakan PKI. Selain itu, juga brigade-brigade di bawah kekuasaan Kodam 7 Diponegoro sebagian sudah dimanfaatkan oleh anggota PKI. Keberadaan Biro Khusus PKI dinilai sudah mampu melumpuhkan seluruh komando resort militer atau Korem di Jawa Tengah guna menggunakan pasukan maupun kesatuan untuk mendukung kepentingan PKI. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Pangdam 7 Diponegoro Suryo Sumpeno mengadakan briefing dengan komandan-komandan setempat di Magelang. Tanggal 2 Oktober 1965, Suryo Sumpeno dari Magelang menuju Semarang dengan membawa pasukan 2 peleton kavaleri Barisan Tentara Rakyat dan 1 Rai Armada Medan atau Armet. Dikepung oleh pasukan ABRI dari Magelang yang dipimpin Brigjen Suryo Sumpeno, Kolonel Sahirman dan sebagian pasukannya berhasil melarikan diri keluar kota. 2 kompi dari Batalion K yang dipimpin oleh Mayor Kadri juga berhasil melarikan diri. Namun, Batalion D
dapat dicegah dan berhasil disadarkan oleh ABRI. ABRI ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang berganti nama menjadi TNI. Akhirnya, mulai 5 Oktober, markas Kodam 7 di Diponegoro berhasil dikuasai kembali oleh pasukan ABRI. Melihat perkembangan situasi di Semarang, Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, langsung memerintahkan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, menuju ke Jawa Tengah untuk melakukan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, serta membersihkan gerakan 30 September beserta Dewan Revolusi di Jawa Tengah. Sarwo Edi akan menggerakkan pasukannya dari Jakarta menuju ke Jawa usai bertugas di Lubang Buaya dalam pencarian dan menemukan para perwira tinggi Angkatan Darat korban penculikan. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, Batalion 1 RPKAD di bawah pimpinan Mayor Kalimi Imam Santosa diberangkatkan ke Jawa Tengah guna membantu Kodam 7 Diponegoro untuk melakukan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Batalion 1 RPKAD tersebut berkekuatan 5 kompi. Di antaranya adalah Kompi Tanjung, Kompi Urip, Kompi Ramelan, dan Kompi Kayat. Selain itu, kompi tersebut juga diperkuat dengan Kompi B Yonkav 1 Panzer Brigade 1 Kostrad dan 1 peleton polisi militer Angkatan Darat atau POMAT para yang bertugas dan disertai dengan 1 unit mobil penerangan. Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo berangkat mendahului Batalion 1 menggunakan Toyota Canvas dengan dikawal oleh Peleton 1 di bawah pimpinan Sintong Panjaitan. Perjalanan Sarwo Edi bersama pasukan dari Jakarta menuju Semarang didukung oleh 1 kompi peralatan Angkatan Darat. Hal ini dilakukan karena perjalanan yang jauh sehingga kendaraan yang sedikitnya terdiri dari 80 truk yang masih baru harus mendapatkan perawatan. Selain itu, sejumlah mobil Toyota Canvas dan 1 kompi kavaleri Panzer yang akan menyusul ke Semarang dengan kereta api. Sarwo Edi beserta Peleton 1 pimpinan Sintong terlebih dulu tiba di Semarang. Ketika RPKAD tiba di Semarang, terjadi gelombang aksi massa menganyang gerakan 30 September. Ribuan rakyat berkumpul dan mendatangi gedung-gedung, kantor-kantor, dan sekolah-sekolah yang mereka anggap sebagai sarang antek PKI. Hendro Subroto dalam bukunya yang berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando menjelaskan, menurut Sintong, golongan nasionalis, agama, dan para pemuda melakukan pembakaran terhadap gedung PKI, Gerwani, Bapergi, gedung perkumpulan Cina Komunis CHTH atau Chunghwa Chunghui, sekolah-sekolah komunis, dan beberapa pabrik rokok kretek pendukung PKI. Hari pertama tiba di Semarang setelah melakukan pawai kedatangan, Sarwo Edi dan pasukannya langsung berkumpul di sekitar markas Kodam 7 Diponegoro yang keadaannya mulai pulih. Semua pasukan RPKAD dikumpulkan dan Sarwo Edi memperkenalkan kepada Brigjen Suryo Sumpeno. Setelah itu diaturlah rencana gerakan dan penempatan pasukan. Usaha pencarian dan pengejaran dimulai dari mendatangi rumah-rumah di desa yang diduga menjadi tempat berkumpul pendukung gerakan 30 September. Dalam gebrakan pertama berhasil ditahan sekitar 1050 orang yang dicurigai dan berbagai barang bukti disita. Masyarakat yang diduga PKI yang tinggal di desa
pada umumnya tidak melawan saat pasukan RPKAD mendatangi rumah-rumah mereka karena kalah dalam persenjataan. Mereka langsung dibawa ke sebuah rumah kosong di sebuah perkebunan untuk ditahan. Semua yang ditahan tersebut selanjutnya disortir siapa saja yang aktivis dan siapa saja yang hanya anggota pasif dan ikut-ikutan. Aktivis PKI pada umumnya langsung dieksekusi mati, sedangkan yang anggota PKI yang pasif harus dipenjara tanpa peradilan. Pasukan RPKAD membersihkan Korps Diponegoro, terutama Batalion KLMC yang belum dapat dipercaya dengan mendatangi daerah-daerah di mana batalion tersebut berada. Operasi ini dilakukan bertujuan untuk menyadarkan para pasukan dari batalion-batalion Kodam 7 Diponegoro yang telah diperalat pimpinannya untuk mendukung gerakan 30 September. Sarwo Edi juga menanamkan kesadaran kepada masyarakat betapa bahayanya PKI. Rakyat harus ikut serta dalam upaya penumpasan G30S PKI yang dilakukan oleh ABRI. Tujuan Sarwo Edi ke Jawa Tengah sendiri sebetulnya bukan untuk mencari kemenangan, tetapi menunjukkan siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa gerakan 30 September. Masa komunis tidak tinggal diam. Mereka mencoba membangkitkan sentimen anti-Cina dengan membakar toko dan rumah Cina di Pekojan. Usaha tersebut dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih tegang. Sarwo Edi langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan patroli di samping usahanya melakukan operasi pembersihan. Tanggal 20 Oktober, Pangdam 7 Diponegoro mulai memekukan gerakan-gerakan massa pendukung G30S. Keputusan Brigjen Suryo Sumpeno selaku pelaksana Dwikora memekukan PKI dan ormas-ormas di bawahnya menyebabkan pendukung G30S mulai mengadakan pemogokan. Semua aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan PKI ditutup dan diberhentikan. Pada 21 Oktober, 3 kompi RPKAD bergerak menuju Magelang. Keamanan kota Semarang diserahkan kepada sebagian pasukan yang ditinggalkan. Wakil Komandan Batalion 3 RPKAD Mayor Subeci mendapatkan tugas memimpin 1 kompi yang ditinggalkan di Semarang. Sarwo Edi memerintahkan Mayor Subeci bersama anggotanya yang tinggal di Semarang untuk berjaga-jaga di pos-pos yang telah didirikan ketika pertama kali datang. Mereka dibantu kelompok-kelompok masyarakat Semarang yang anti-PKI. Sebagian besar pasukan RPKAD meninggalkan kota tersebut karena rakyat Semarang dan ABRI telah menemukan kembali semangat revolusi. Selain itu, screening personil Kodam 7 sudah mulai dilaksanakan. Patroli jalan di kota Semarang juga dilakukan pada malam hari untuk mencari sisa-sisa massa PKI yang masih ada. Jam malam mulai diberlakukan di Semarang. Komandan Kodim 0733 Semarang mengumumkan bahwa tanggal 27 Oktober 1965 di daerah hukum atau garnisun Kota Madya Semarang dinyatakan berlaku jam malam. Jam malam tersebut dimulai dari jam 23 sampai 4.30. Komandan Kodim 0703 menyatakan jam malam karena adanya pertimbangan bahwa daerah tingkat 1 Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam keadaan perang. Pasukan RPKAD juga memberi pelatihan ala militer kepada masyarakat anti-PKI agar bisa menghadapi massa PKI. Hal ini
dilakukan karena jumlah pasukan RPKAD tidak mampu untuk menjaga setiap daerah dalam satu kabupaten. Selain itu, juga tidak mampu mengatasi keadaan karena jumlah personil sedikit. Kondisi markas Kodam 7 di Ponegoro masih setengah lumpuh karena banyak anggotanya yang berpihak ke gerakan 30 September. Karena batalion-batalion Kodam 7 di Ponegoro yang masih di Semarang belum dipercaya, maka Sarwo Edi terpaksa mengirimkan pasukan untuk menduduki 7 kabupaten di Semarang. Untuk mencegah korban rakyat umum yang lebih banyak lagi, maka dibutuhkan segera tambahan pasukan, sehingga pasukan RPKAD juga dapat lebih leluasa bergerak ke daerah-daerah. Sebelumnya, Sarwo Edi telah meminta agar dikirimkan pasukan dari Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak karena kebanyakan kesatuan tentara masih berada di luar Jawa. Akhirnya, Sarwo Edi hanya menempatkan pasukannya yang terbatas itu dengan menggalang bantuan dari masyarakat. Teman-teman, berkat kerjasama dengan masyarakat, pemberontakan G30S di Semarang bisa diberantas. Bagaimana aksi RPKAD memberantas G30S di Surakarta atau Solo? Simak episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.